Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Dian Pratiwi. Saya adalah mahasiswa jurusan Aquakultur semester 3 Universitas Bangka Belitung. Di sini saya akan menjelaskan salah satu materi perkuliahan kami, yaitu mengenai DNA fingerprinting, yang mana mata kuliah ini diampu oleh Ibu Fitri Silvalen SPIMP. DNA fingerprinting pertama kali dikembangkan oleh ilmuwan genetika Inggris yang bernama Alex Jeffrey pada tahun 1984. Jeffreys menyadari bahwa setiap individu memiliki pola unik dari mini satelit. Satu-satunya pengecualian adalah beberapa individu yang berasal dari satu zigot, seperti pada kembar identik. Apa itu DNA fingerprinting? DNA fingerprinting adalah teknik mengidentifikasi seseorang berdasarkan profil DNA. DNA atau deoksiribonukleik asid merupakan unit keturunan terkecil yang terdapat pada semua makhluk hidup, mulai dari mikroorganisme sampai organisme tingkat tinggi seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Jadi, mikroorganisme sekalipun itu memiliki DNA, apalagi organisme yang tingkat tinggi seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. DNA memiliki bagian-bagian pengulangan atau sekuen yang bervariasi. Hal ini dinamakan polimorfisme, yang dapat digunakan sebagai identifikasi spesifik atau individual dari seseorang. Setiap individu membawa gen yang unik. Struktur kimia DNA sama, tetapi urutan bahasa yang berpasangan berbeda. Jadi bisa jadi seseorang itu memiliki struktur kimia DNA yang sama, tetapi urutan bahasa yang berpasangannya itu berbeda. Dan setiap individu itu memiliki atau membawa gen yang unik. Nah, gen yang unik itulah yang menyebabkan satu orang dengan orang yang lain itu berbeda. Contohnya, yaitu ada orang yang memiliki rambut yang ikal, ada orang yang memiliki rambut yang keriting, dan ada pula yang memiliki rambut yang lurus. Itu merupakan gen yang unik dari masing-masing orang. Dan yang lain-lain, masih banyak sekali contohnya. DNA merupakan polinukleotida. Monomernya adalah nukleotida. Setiap nukleotida tersusun oleh 3 komponen, yaitu molekul gula pentose, gugus fosfat, dan basa nitrogen. Dua komponen pertama, yaitu molekul gula pentose dan gugus fosfat, terdapat pada semua nukleotida dengan susunan dan bentuk yang identik. Sedangkan komponen ketiga mempunyai susunan dan bentuk yang berbeda di dalam satu nukleotida dengan nukleotida yang lain, yaitu adalah basa nitrogen. Urutan basa nitrogen inilah yang membedakan antara individu dengan individu yang lain. Jadi individu dengan individu yang lain itu berbeda. Hal ini dikarenakan karena ada basa nitrogennya, yang mana basa nitrogen itu mempunyai susunan dan bentuk yang berbeda di dalam satu nukleotida dengan nukleotida yang lain. Jadi walaupun seseorang itu kembar identik sekalipun, maka tetap ada perbedaan di antara mereka berdua. DNA fingerprinting ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi kasus kriminal dan korbannya yang tidak dikenal, dan pada kasus non-kriminal seperti kecelakaan, korban bencana alam, dan perang, serta kasus paternisan, yaitu menentukan orang tua. Perbedaan sidik DNA dengan orang layaknya sidik jari. Sidik DNA ini juga bisa dibaca. Jadi sidik DNA dengan sidik jari itu sama, yaitu sama-sama bisa dibaca. Tapi tidak seperti sidik jari yang pada ujung jari seseorang itu dapat diubah dengan operasi. Jadi sidik jari itu saat seseorang operasi, contohnya operasi plastik, maka sidik jarinya akan berubah. Namun berbeda dengan sidik DNA, yang mana sidik DNA tersebut tidak dapat diubah oleh siapapun dan dengan alat apapun.
Oleh karena itu, sidik DNA menjadi suatu metode identifikasi yang sangat akurat, menurut Ludwig dan Ruche pada tahun 2000. Pelacakan identitas forensik akan dilakukan dengan mencocokkan antara DNA korban dengan DNA terduga keluarga korban. Hampir semua sampel biologis bisa digunakan untuk sampel tes sidik DNA, tapi yang sering digunakan adalah darah, rambut, usapan mulut pada pipi, bagian dalam, dan kuku. Analisis DNA fingerprinting. Yang pertama, RFLP, yaitu Restriction Fragment Length Polymorphism, merupakan suatu teknik yang didasarkan pada polimorfisme dari panjang fragmen DNA hasil restriksi. Keberhasilan metode ini sangat tergantung pada isolasi sejumlah DNA tanpa terdegradasi. Pada kasus kriminal, hal ini akan menjadi suatu masalah jika DNA sangat sedikit dan kualitasnya rendah. Maka dari itu, RFLP ini sekarang sudah tidak digunakan lagi. Yang kedua adalah PCR, yaitu Polymerase Chain Reaction. PCR digunakan untuk membuat jutaan kopi DNA dari sampel biologis. Hal ini menyebabkan sampel biologis yang dibutuhkan hanya sedikit dan dapat diperoleh dari sampel yang halus seperti rambut. Jadi PCR ini digunakan untuk membuat jutaan kopi DNA. Jadi walaupun DNA-nya itu sedikit, tapi bisa dikopi, bisa dijadikan lebih banyak dan dapat diperoleh dari sampel yang halus seperti rambut. Yang ketiga adalah analisis mitokondria DNA. Analisis mitokondria DNA dapat digunakan untuk menentukan DNA di sampel yang tidak dapat dianalisa dengan menggunakan RLFP atau STR. Jika DNA pada inti sel atau nukleus harus diekstrak dari sampel yang untuk dianalisis, maka tes sidik DNA dapat digunakan atau dapat dilakukan dengan menggunakan ekstrak DNA dari organel sel yang lain, yaitu mitokondria. Contohnya seperti pada sampel biologis yang sudah berumur tua, sehingga tidak memiliki nukleus, seperti rambut, tulang, dan gigi. Ini adalah contoh dari DNA fingerprinting. Masing-masing kita memiliki kromosom, dan salah satunya terdapat repeat sequence. Dan di sini dibagi menjadi dua bagian, yaitu bagian maternal dan bagian paternal. Paternal ini adalah bagian dari bapak, dan maternal ini adalah bagian dari ibu. Di sini bisa kita lihat bahwa bagian paternal itu pitanya terletak di sini, dan bagian maternal itu pitanya terdapat di sini. Nah, di sini ini adalah contoh kasusnya. Di sini ada 3 individu, yaitu ada individu A, individu B, dan individu C. Nah, di sini juga terdapat sampel forensik, yaitu sampel yang terdapat pada TKP. Nah, di sini bisa kita simpulkan bahwa sampel yang ada di TKP itu berarti kemungkinan besarnya adalah sampelnya tersangka. Dan di sini kita mencocokkan mana nih tersangkanya. Itu adalah individu A, individu B, dan individu C. Nah, dari DNA fingerprinting ini kita bisa melihat kesamaannya. Nah, di sini kita perhatikan pada pola pitanya. Apabila pola pitanya itu mirip, bahkan sama, berarti dialah yang memiliki sampel tersebut. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa yang memiliki pola pita yang sama itu adalah individu B. Nah, berarti bisa kita simpulkan bahwa tersangkanya itu adalah individu B. Ini adalah daftar pustaka. Nah, ini adalah daftar buku dan jurnal yang saya baca untuk membuat materi ini. Baiklah, cukup sekian saja dari saya. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.